Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, tabarrukan bi dzikril ayat wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tahduthu sawm ay tabtulu sawabihi, al-kizbu wal ghibatu wan namimatu wa yamunul gomusu wal nazaru bisyahwati. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat alam Sayyidil wujud, Sayyidil kaunain, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada guru kita bersama Ustaz Zainal Sundawi, kepada orang tua kita Bapak Haji Cecep, Bapak Haji Kos, Bapak Umar, Ustaz Syuhada yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan, dalam rutinan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menetapkan taufik dan hidayah kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini saya akan menjelaskan tentang puasa. Kemarin sudah disampaikan oleh guru kita tentang syarat-syaratnya puasa, tentang wajibnya puasa sudah. Karena Masya Allah, ini adalah bulan Sya'ban, yang mana ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan ini adalah bulan beliau. Untuk itu kita dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka kita harus bisa membahagiakan beliau. Apa yang selalu bisa tersenyum untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya pertama adalah oleh perjuangan beliau, di antaranya sholat, di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesenangan beliau. Karena apa? Beliau ingin semua umatnya, semua umat Islam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menjamin kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Mana yang mau? Yang enggak mau dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Masya Allah, sudah jelas di dalam Islam, di dalam tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau enggak mensandingkan
nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin kita bisa sholat. Kita kalau enggak mengucapkan salawat kepada Nabi maka enggak sah sholat. Ya, puasa pun kita dianjurkan untuk selalu membacakan salawat dulu. Ya. Kemudian kita doa tanpa ada salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ditolak doanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini Masya Allah, kita bersyukur malam Rabu, setiap malam Rabu kita baca salawat, setiap malam Jumat kita baca salawat, bahkan ini udah hampir tiap hari tiap malam kita baca salawat. Ya. Karena apa? Ini bulan adalah bulan yang mulia. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita pada tempat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah enggak ridho. Makanya kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Dari kemarin sudah di-share bahwa pengajian malam malam Rabu di Majelis Taklim Al-Istiqomah. Namun enggak semua orang bisa melangkahkan. Karena apa? Allah pilih orang-orang yang Dia ridhoi. Allah pilih orang-orang yang Dia cintai. Contoh guru kita jauh-jauh, Masya Allah luar biasa ya, dari Cibinong, dari Pondok Rajab, Mas Seno buru-buru pulang ya. Abang kita Abang Walkon, Masya Allah luar biasa, dan Cibulu luar biasa. Ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita masih ada kesempatan di bulan Sya'ban ini berlomba-lomba mencari kebaikan. Jangan berlomba-lomba mencari keburukan. Kesempatan kita ini. Karena apa? Tidak mungkin kita ya nggak tahu tahun depan kita ketemu lagi atau enggaknya di bulan Sya'ban. Ayo, paling indah kata guru kita minggu kemarin adalah paling indah khairul zaman zamanul hal. Paling indah-indahnya zaman adalah zaman sekarang. Kita nggak mungkin balik lagi di zaman yang dulu, dan kita juga nggak mungkin ya belum tentu kita kepada zaman yang akan datang. Makanya paling indah itu adalah zaman yang sedang kita laksanakan, yang sedang kita nikmati. Khairul zaman zamanul hal. Paling indah-indahnya zaman adalah zaman sekarang. Makanya selagi taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita, ayo pegang, jangan sampai lepas. Ya, mempeng Allah ridho sama kita di jalan kebaikan. Jangan sampai kita lepas. Ya, paling Masya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, kita akan menghadapi bulan yang sangat mulia, bulannya umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam hadisnya, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alaihi. Orang yang bahagia, senang datangnya bulan Ramadan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diharamkan jasadnya menyentuh hati neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo kita sambut dengan apa? Dengan hati kita yang suci, yang biasanya benci sama orang, hilanginlah bencinya. Ya, kita sucikan hati kita. Kita maafkan kalau memang kita punya salah, punya dendam. Ya biasa, ya salah paham itu pasti ada. Salah paham itu pasti ada. Kita maafkan, terutama minta maaf kepada kedua orang tua. Kita akan menghadapi bulan suci, bulan Nabi, bulan umatnya, bulan kita nih, bulan umatnya Nabi. Kalau kita mengaku umatnya Nabi, siapin jiwa raga kita nih.
Hati kita siapin buat bulan Ramadan. Siapkan, ya Allah, saya akan menghadapi bulan Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan umatnya Sayyidina Muhammad, bulan saya, bulan umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus saya hadapi, ya Allah? Jauhkanlah diriku daripada kemaksiatan, jauhkanlah diriku daripada hasud, daripada orang-orang yang benci. Ayo kita saling memaafkan, kita saling mensucikan jiwa dan raga kita. Yang biasanya ngambek, yang biasanya benci, punya masalah, ayo di bulan ini kesempatan. Karena apa? Orang yang menjaga silaturahmi adalah orang yang menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kesenangan Nabi. Kita kalau memang cinta sama Nabi, ayo laksanakan sunnahnya. Yang biasa nggak silaturahmi ke orang tua, silaturahmi. Bahasa orang tua dulu apa? Munggahan. Itu teh munggahan bukan berarti munggahan bawa makanan doang, bukan. Ya, biar kita saling memaafkan sama orang tua. Bukan lebaran. Kalau lebaran nggak apa? Nggak ada ininya. Ya. Yang ada berkahnya itu di bulan Sya'ban. Kita datang ke orang tua nih, Masya Allah, apalagi nanti tanggal 15 bulan Sya'ban, pertengahan Nisfus Sya'ban, itu adalah bentuk buku, ya, tulisan sendiri ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama setahun ini, apa banyakkan tidur, apa banyakkan main, apa banyakkan ibadah, apa banyakkan zikir, apa banyakkan sholawat, itu semuanya ada catatannya tuh. Kita tutup buku semua. Ya, tanggal 16 ya kita buka lembaran baru karena akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ayo, senangnya dong dapat pahala. Apalagi kalau sampai ibadah, sampai puasa, Masya Allah, luar biasa. Dan kita persiapkan, karena puasa Ramadan ini adalah ibadah yang rahasia. Minggu kemarin guru kita menyampaikan ibadah kita rahasia, masuk surganya pun rahasia, dirahasiakan oleh Allah, tiba-tiba ada di dalam surga. Karena apa? Ibadahnya dengan rahasia, yang tahu kita sama Allah. Makanya bulan puasa ini luar biasa godaannya, ya. Dari rumah mengakunya buat puasa, Masya Allah, di luar rumah, ya, luar biasa. Nggak tahu, orang-orang nggak tahu kita. Kenapa? Pulang kita dalam keadaan pura-pura lemas. Kenapa? Dalam keadaan bulan Ramadan pasti puasa nih, padahal enggak, rahasia. Yang tahu batal dan tidaknya puasa tersebut adalah diri kita sama Allah. Di antaranya kemarin syarat puasa sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Haji Ceproyani, Masya Allah. Tapi namun kita harus persiapkan hati-hati di dalam berpuasa. Kita harus persiapkan. Kita akan menjalani ibadah puasa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Alaihi Wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa namun puasanya hanya nahan haus dan lapar doang, pahalanya nggak ada. Masya Allah, sayang doang. Masya Allah, kita juga harus tahu apa ada yang membatalkan puasa, ada yang namanya membatalkan pahala puasa. Yang bahaya yang mana? Yang bahaya itu adalah yang membatalkan pahala puasa. Ya, Masya Allah. Ruwiya an Nabi alaihi salatu wasalam an Anas an Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala wa khamsatu asya'a tahbutu sawmi ay tabtulu sawabihi. Ada 5 perkara
batal puasanya, yaitu batal pahala puasanya. Mana batal pahala puasanya? Masya Allah, ini yang harus diperhatikan nih. Yang pertama al-kizbu, berbohong. Ini yang luar biasa. Ya, hati-hati. Bohong. Masa enggak? Insya Allah masa. Ya. Padahal mah habis ngopi. Ya. Masa enggak? Alhamdulillah. Masalah. Jangan, ya, Masya Allah. Jangan, hati-hati. Di antaranya ngebohong, nggak kerasa bohong. Tuh. Yang kedua, wal ghibatu, menggibah. Apa gibah? Tukang gibah dipur dulu. Ngomongin orang, ngebasok enak banget, nikmat. Apalagi kalau sambalnya banyak, luar biasa. Ada yang lebih nikmat adalah ngomongin orang lain, itu lebih nikmat. Nggak terasa. Makan daging saudaranya sendiri. Itu lebih nikmat. Ngebasok nikmat banget. Nikmat banget. Ya, nikmat banget ngebasok. Ada yang lebih nikmat adalah ngomongin kesalahan orang lain dalam keadaan puasa. Nggak terasa. Masya Allah, bari ngabuburit ini, bari ngabuburit ya, nerupi di mall. Enak ya, makan daging ya, saudaranya. nerupi di mall ngomongin orang. Masya Allah, itu orang jalan rata-rata juga. Masya Allah, itu orang cemberut baik. Ya, nggak kerasa. Ya, nggak kerasa ngomongin orang, pahala kita tiba-tiba hilang. Ya, capek-capek doang, capek-capek unggul. Yang kedua, wa namimah. Namimah itu apa? Kucing. Ya, julid. Julid. Tahu nggak? Ya, julid. Ngadu-ngadu. Ya, namimah itu julid. Tahu nggak, si ini ngomong ke sini, apa dia disatukan ke sini, akhirnya ribut, salah paham, gitu, ya. Kalau bahasa orang tua dulu mah ular kepala bego, kita nggak, ya hati-hati nih, ya. Pada saat kita puasa hati-hati, jangan sampai kita, ya, jadi namimah, ya. Masya Allah, luar biasa. Bang Juli. Itu jangan sampai kita ngadu-ngadu, memfitnah orang. Tuh, ya. Insyaallah. Yang terakhir, wan nazaru bisyahwati. Ya, melihat dengan syahwat. Hati-hati nih handphone. Ya, di bulan puasa hati-hati lihat TikToknya, ya, lihat TikTok, lihat apa, Facebook, lihat Instagram, lihat yang lain-lain. Hati-hati, ya. Tiba-tiba bangun apa, lagi santai, lagi apa, nungguin maghrib lihat TikTok, ya. Tiba-tiba melihat yang lain, waduh, luar biasa. Ya, namanya orang puasa, ya nggak? Namanya orang puasa luar biasa, dengan syahwat tiba-tiba kita menjadikan sesuatu, maka batal pahala puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang batal. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Kita perhatikan yang 5 perkara ini, ya. Jangan sampai ya kita lemah. Ustaz, saya mah tidur daripada ngomongin orang, ya. Tidurnya juga harus pakai ilmunya, jangan lapas. Mentang-mentang dalam keadaan puasa tidur itu ibadah, dari habis subuh bangun maghrib, ya, Bangun sahur lagi. Ini hati-hati nih, ya. Sahur lagi. Ya. Jangan. Nih, kita harus pakai ilmunya. Bangun, johor bangun, sholat dulu. Ya. Karena apa?
salat itu adalah bagaikan tempisnya amal, tempatnya amal, wadahnya amal. Kalau kita ember diisiin air, kalau embernya nggak bolong, maka airnya akan penuh. Tapi kalau misalkan embernya bolong-bolong, itu airnya nggak bakal penuh. Itu sholat itu bagaikan seperti itu. Puasa, zakat, haji, semuanya ada di sholat. Kalau sholat kita bolong-bolong, sia-sia tuh. Zakatnya, puasanya, syahadatnya, semua kasihan. Kita capek-capek, walaupun kita hidup 1000 tahun, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Ya, bagaikan mayat hidup, nggak ada artinya. Masya Allah, luar biasa. Ayo sama-sama kita saling mengingatkan. Kita ini akan berhadapan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita harus ingat yang 5 perkara ini. Ya, jangan sampai nanti kita pada puasa, sebelum puasa ikhlaskan dulu hati kita. Bersihkan ya Allah. Jauhkan saya dari sifat hasud, dari sifat dengki ya Allah. Kalau kita punya salah sama orang tua kita, kesempatan kita sebelum kita melaksanakan bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa, maka kita datangin orang tua kita. Kita minta maaf. Karena apa? Orang tua bukan minta uangnya. Melihat kita datang aja orang tua udah bahagia. Udah senang. Maafin ya Mbak. Itu orang tua, Masya Allah, luar biasa hatinya senang. Jangan sampai kita mau puasa tapi orang tua kita nggak dilihat. Ya makanya orang tua dulu tuh ngajarin bagus, betulnya munggahan bebawaan dari rumah walaupun bari sain ada nggak ada juga diada-adain, itu bagus betulnya. Pertama ya melangkahkan kita kepada kedua orang tua, jauh-jauh misalkan ya dari Pondok Ranjuk ke Cimangwates, Masya Allah itu dihitung sama malaikat. Datangnya aja dihitung sama malaikat. Sampai datang, Mak ini Masya Allah gak punya apa-apa, cuman segini ini buat sahur pertama. Itu luar biasa. Orang tua dalam hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti. Ini sangat sulit dilaksanakan. Ya, sebelum menjelang bulan suci Ramadan kita ada, kalau orang tua kita udah nggak ada, kita datangi makannya. Ya, kita doakan, jangan minta segala macam, maafin neng ya maafin. Udah nggak ada dengan orang tua kita kalau di makam, kita doain, bacain Fatihah, kirimin makanan berupa Fatihah, berupa Quran, berupa zikir kepada Allah, berupa salawat kepada Nabi Muhammad. Doa kepada Allah kita kirimin. Orang-orang tua kita seandainya udah nggak ada, ya kakek buyut kita datangin makamnya, kita doain, ya biar kita menjalankan puasa di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Ayo ya para jamaah, para rekan-rekan semua, kita selama ini berzikir bareng-bareng, baca ratib bareng-bareng, amalkan. Karena ratib itu luar biasa. Ya di situ zikir dan sholawat kumpul semua. Pak Ustadz, kalau baca zikir doang boleh. Karena apa? Itu semua mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, saya mah bisanya sholawat. Enggak apa-apa, sholawat. Mudah-mudahan orang tua kita, buyut-buyut kita mendapatkan cahaya daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya manusia yang akan menjadi harapan kita di akhirat nanti, yaitu syafaatul uzma daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain udah nggak ada harapan kita. Apalagi kalau melihat diri kita, ibadah kita, Masya Allah. Saya udah 42 tahun. Mungkin ibadah saya paling 2 hari 3 hari yang benar. Ya, banyaknya salah.
42 tahun. Bayangkan, saya lahir 10 tahun pertama main, nggak paham karena sholat, nggak paham apa sih sholat, apa sih ngaji. Kemudian 10 tahun kedua sibuk sama pendidikan, sibuk sama yang lainnya. 10 tahun ketiga sibuk sama keduniaan. Masya Allah. Ya, 10 tahun keempat baru sadar bahwa ibadah saya baru sedikit. Berapa persen baru? Ini saya 42 tahun. Sedangkan kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dapat nggak mungkin. Satu-satunya harapan kita sekarang syafaatul uzma dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dititipkan oleh Rasulullah pertama adalah sholat. Rasulullah sebelum meninggal nitip kepada putri tercintanya, sholat. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan apa? Bacalah Al-Quran. Karena apa? Kitab suci yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya, Masya Allah. Yang ketiga apa? Adalah sunnahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara ini dititipkan sama para sahabatnya, para keluarganya, tinggal sama kita umatnya. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di zaman kita, namun ruhnya selalu ada di hadapan kita. Makanya ketika kita membaca maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suka gemetar, tubuh kita suka gemetar. Kalau bahasa Inggrisnya merinding, ya, merinding. Itu ruhnya Sayyidina Muhammad ada di hadapan kita. Makanya kalau kita mau acara maulid, baca zikir, pakai pakaian yang terbaik, yang bagus-bagus pakai. Karena apa? Kita akan berhadapan dengan orang yang mulia, ruhnya orang yang mulia. Ya, kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengucapkan zikir, ya, sambil Masya Allah, sampai apalagi sampai pakai wangi-wangian luar biasa, ya, pakai sorban, ya, walaupun jiwa kita ini, tubuh kita ini, sifat kita ini belum sempurna. Kita ini seorang penjahat, ya, tapi teruslah berzikir kepada Allah dan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecil hati. Ayo kita terus berjuang, karena ya, barang siapa orang yang duduk di majelis ilmu dapat 7 keutamaan, 7 keberkahan. Pertama adalah 7 turunan dapat berkahnya. Makanya kalau orang yang sering duduk di majelis ilmu, kalau nggak anaknya, cucunya, cicitnya terus, ya, nanti ada penerusnya. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita Masya Allah, ya, kita seorang penjahat, seorang pencuri, ya, seorang pemabuk, seorang penjudi. Kita kemudian duduk di majelis ilmu, ya Allah, mudah-mudahan anak saya tidak seperti saya, ya Allah. Nanti ada penerus kebaikan yang pernah kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan putus asa. Yang kedua, 7 rumah dari tempat tersebut mendapatkan berkah. Masya Allah. Kemudian 7 langkah orang tersebut mendapatkan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung orang yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ya kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu
limpahan di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian karena sudah agak malam. Kalau diceritakan tentang puasa mau ada udahnya sampai setahun ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan motivasi buat kita semua atau menjadikan manfaat buat saya pribadi dan buat para jamaah sekalian. Ayo sama-sama kita persiapkan jiwa dan raga kita serta hati kita menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang selalu dinanti-nantikan umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya yang saya ucapkan benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan seandainya yang saya ucapkan banyak salahnya murni dari kesalahan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi